Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifka Usana Simanula, NIM 210803076. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan S1 aku di jurusan Matematika di Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini aku akan menjelaskan teori kalkulus kembali dan dengan contoh-contohnya. Happy for watching. Di kalkulus lagi, kita lebih detail kepada contohnya, itu integral. Pertama itu kita bahas integral parsial, di mana kita pemisalkan U dan U itu sama dengan fx dan v sama dengan gx, dan inilah persamaannya. Kemudian untuk membuktikannya kita dapat melihat sebagai berikut ini. Integralan parsial tak tentu. Ini adalah rumusnya, kemudian ada integral parsial tertentu. Kita lihat contohnya. Contoh, tentukan integral 2x, 5x tambah 1 pangkat 6 dx. Kita misalkan 2x ini sama dengan u dan 2dx sama dengan du. Maka kita cari dv-nya, yaitu sebagai berikut. Jadi 1/5 dimuat dari sini, kemudian dikali 1/n tambah 1. N itu pangkatnya ini ya. Pangkatnya ini sebenarnya jadi 1/7. 5x tambah ini juga ditambahkan menjadi 7, menjadilah 1/35, 5x tambah 1 pangkat 7. Kita masukkanlah ke dalam nilainya, di mana rumusnya itu kan integral u dikali dv sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Kemudian kita masukkan nilainya, kita integralkan yang ini, didapatlah 1/700. Kemudian hasilnya itu 2x/35 dikali 5x tambah 1 pangkat 7 dikurang 1/700, 5x tambah 1 pangkat 8 ditambah c. Kemudian ada integral trigonometri. Di sini ada rumus reduksinya. Kemudian ada integral substitusi trigonometri, di mana terdiri dari integran yang memuat bentuk akar a kuadrat dikurang x kuadrat, a kuadrat tambah x kuadrat, dan x kuadrat dikurang a kuadrat. Melihat contoh, carilah integral berikut ini. Kita misalkan u x tambah 1 dan du sama dengan dx. Maka integralnya itu sama dengan 1 per akar u kuadrat ditambah 25 dx. Kemudian kita misalkan u sama dengan 5 tan t. Kemudian du-nya itu 5 secant kuadrat t dt. Kita masukkan ke dalam nilainya. Kemudian didapatlah integral secant t dt sama dengan ln secant t ditambah tan t tambah c. Kemudian disederhanakan dan dimasukkan ke dalam nilainya. Hasilnya itu ln akar x kuadrat ditambah 2x tambah 26 ditambah x tambah 1 tambah c. Kemudian ada integral tak tentu. Integral tak tentu diperoleh d fx per dx sama dengan f aksen x sama dengan fx. Kemudian kita lihat contohnya. Tentukanlah hasil integral berikut ini. Tentukanlah hasil integral berikut ini, di mana integral tak tentu akar x tambah x akar x dx. Gunakanlah sifat kedua dari integral tidak tentu. Maka kita gunakan definisinya. Kemudian akarnya ini kita ubah menjadi perpangkatan, menjadi x 3/2 per 3/2 ditambah c ditambah x pangkat 5/2 per 5/2 tambah c. Kemudian hasilnya sebagai berikut. Kemudian ada deret Taylor dan deret Maclaurin. Misalkan f adalah sebuah fungsi yang memiliki turunan dari semua tingkat dalam selang a dikurang r sebagai berikut. Menggambarkan fungsi f. Dalam selang tersebut adalah limit n menuju tak terhingga Rnx. Rnx sama dengan 0. Dan Rnx adalah suku sisa dalam rumus Taylor, yaitu Rnx sama dengan f pangkat n tambah 1 c per n tambah 1 faktorial x dikurang a di pangkat n tambah 1, dengan c suatu bilangan dalam selang a dikurang r. Dalam kasus ini, jika a sama dengan 0 disebutlah deret Maclaurin. Kemudian kita lihat contoh berikut ini. Tentukan deret Maclaurin untuk sin x dan buktikan bahwa deret tersebut menggambarkan sin x untuk semua x. Jadi kita cari turunannya sampai turunan yang diminta. Kemudian dengan memasukkan harga-harganya, maka diperoleh sin x sama dengan x dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dikurang x pangkat 7 per 7 faktorial tambah dan sampai kepada n-nya. Kemudian ada limit dan kekontinuan. Limit dari grafik ini kita melihat bahwa jika x itu cukup dekat tapi berbeda dengan a, maka nilai fx didekati dengan L kan? Jadi tulislah limit
limit X menuju A di daerah L. Kemudian ada kekontinuan, misalkan fx terdiri dari suatu selang terbuka dengan mengandung A, fx sama dengan kontinu. Jika memenuhi syarat sebagai berikut ini, fa ada dan fx sama dengan fa. Kita lihat contohnya. Diketahui fungsi fx sama dengan mutlak x per x, identifikasi apakah fungsi fx memiliki limit di sekitar 0. Jadi limitnya itu kalau kiri itu pangkat min dan kanan itu pangkat tambah. Jadi hasil dari limit kiri min 1 dan kanan 1. Jadi, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi fx tidak memiliki limit di sekitar x sama dengan 0. Kemudian ada Lagrange multiplier. Mengenali Lagrange adalah metode yang akan sering kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Jika f fungsi dua kubah yang dapat tulis didiferensialkan di p, x, dan y, maka turunan parsial pertama dari f dan p adalah del fp sama dengan do f per do x pi tambah do f per do y pj. Dan jika G fungsi tiga ubah yang dapat didiferensialkan di P, X, Y, dan Z, maka turunannya itu menjadi del do G per do X P I tambah do G per do Y PJ tambah do G per do Z PK. Kemudian kita masuk ke dalam contohnya. Ditentukanlah nilai maksimum dan minimum global pada berikut ini dengan menggunakan pangkat Lagrange. Kita cari titik stasionernya. Dari fx sama dengan 0, maka didapatlah x sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Sebelumnya itu ini dicari dulu nilai turunan fx-nya. Kemudian untuk y sama, dan untuk y sama dengan 1 diperoleh x sama dengan plus min akar 2. Titik stasionernya 0,0 dan titik sudutnya dapat 1 min 1, min 1, min 1, 1, 1, min 1, 1. Di sepanjang x sama dengan min 1, maka fy-nya sama dengan 0. Diperoleh y-nya itu min 1, min 1 setengah. Maka di sepanjang y sama dengan 1, fx-nya itu sama dengan 0, maka tidak mempunyai nilai. Kemudian ada maksima dan minima. Definisi maksimum dan minimum. Misalkan fx suatu fungsi di S dan C elemen S. Jika fc lebih besar sama dengan fx, maka untuk semua x elemen S, maka fc adalah nilai maksimum f dan s. Begitu juga jika tandanya dibalik, maka fc-nya adalah minimumnya. Dan jika fc adalah nilai ekstrim f dan s, jika ia merupakan nilai maksimum dan minimum, fungsi yang ingin kita maksimumkan dan minimumkan disebut fungsi objektif. Contohnya, carilah nilai maksimum dan minimum absolut dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ini ya teman-teman. Salah menulis, dikurang 15x kuadrat tambah 36x pada interval 1, 5, dan tentukan juga titik mana nilai tersebut. Jadi untuk mencari ujung selangnya yaitu x1 dan x sama dengan 5. Kemudian untuk yang lainnya itu kita dapat melihat turunan dari fx-nya, yaitu kita dapatlah titik stasioner yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Selanjutnya, titik singular turunan fx tidak ada. Di sini kan ada, jadi titik singularnya itu tidak ada. Maka titik kritisnya itu 1, 5, 2, dan 3. Kita masukkan ke dalam tabel dan kita cari, kita masukkan ke fx-nya. Ini 3 tadi ya. Ini 3 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan, dapatlah 23, 28, 27, dan 15. Jadi minimum absolutnya yaitu di 23, dan pada titik x sama dengan 1, dan minimumnya itu pada titik x sama dengan 5 yaitu 55. Kemudian ada fungsi 3 variabel. Fungsi 3 variabel suatu real f dari 3 peubah x, y, dan z. Namanya juga 3 variabel ya. Ada suatu turunan yang menghubungkan suatu bilangan real yang unik f, x, y. Fungsi 3 peubah suatu fungsi real f dari 3 peubah x, y, dan z adalah suatu aturan yang menghubungkan suatu bilangan real yang unik f, x, y, z ke setiap titik x, y, z dalam himpunan domain D pada ruang dimensi x, y. Kemudian contohnya, carilah titik pada permukaan bola tersebut ini.
Kemudian kita masukkan nilainya, kemudian kita gunakan pengali Lagrange. Kemudian kita masuk nilainya dan kita kali, didapatlah persamaan 2x kurang 2 sama dengan 2x lambda. Jadi persamaan satunya kita boleh tulis x kurang 2. Kita bisa coret ininya ya. Ini sama dengan 2 sama dengan x lambda. X lambda X lambda, atau kita bisa tulis x kurang 2 per 2 sama dengan lambda. Begitu juga dengan persamaan 2 dan 3. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita dapat peroleh nilainya. X-nya yaitu 2y sama dengan 3 dan z-nya juga, kemudian y-nya. Kemudian kita substitusikan ke dalam x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 9, dan dapatlah y-nya itu plus minus 9 akar 29 per 29. Untuk y-nya yang positif itu kita dapat nilai x-nya 6 akar 29 per 29 dan z-nya 12 akar 29 per 29. Untuk y-nya negatif itu tinggal menambahkan minnya. Dan titik pada permukaan bola yang paling dekat dengan titik 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut. Untuk nilai y, dimana untuk nilai y yang memuat positif dan yang paling jauh yang memuat negatif. Kemudian ada triple integral. Kita dapat melihat rumus umumnya. Tuh, triple integral x, y, z, dx, dy, dz. Sifat-sifat integral sebagai berikut. Kemudian kita lihat contohnya. Hitunglah integral berikut ini. Jika integral lipat 3 itu dimulai dari integral dari y-nya, y, z, dan x. Atau kita mulai dari dalamnya terlebih dahulu. Kita buat pertama itu integral dari x kuadrat 0 untuk nilai y-nya, untuk nilai z-nya ya. Kemudian dapatlah xz cos y. Kemudian dimasukkanlah nilai dari batasannya. Didapatlah x pangkat 3 cosinus y dx dy. Kemudian kita integralkan yang dx-nya. Didapatlah 1/4 cosinus y dy. Kemudian integral dari dy-nya. Dapatlah 1/8 akar 2. Kemudian ada derivatif parsial, yaitu derivatif suatu fungsi yang memiliki beberapa variabel bebas terhadap salah satu variabel bebasnya dengan memandang variabel bebas lainnya sebagai konstanta. Kemudian ada parsial terhadap ubah x. Rumusnya yaitu fx xy sama dengan limit delta x menuju 0 fx tambah delta xy dikurang fxy per delta x, dan peubah y-nya itu tinggal mengganti y-nya saja. Disebut derivatif parsial z jika fxy terhadap y. Kemudian untuk contohnya, tentukan derivatif parsial fungsi f terhadap x jika fxy sama dengan x kuadrat tambah 2y. Kita jawab penyelesaiannya fxy sama dengan x kuadrat tambah 2y, maka kita masukkan nilainya. Jadi di situ kan tinggal x ditambah delta x kuadrat ditambah 2y dikurang x kuadrat ditambah 2y. Maka ini kita jabarkan menjadi x kuadrat ditambah 2x delta x ditambah delta x kuadrat ditambah 2y dikurang x kuadrat dikurang 2y. Maka yang sama kita matikan ini. Selanjutnya sisanya itu tinggal x di x kuadrat ditambah 2 x delta x ditambah delta x kuadrat
dikurang X kuadrat. Maka ini sama, kita coret. Kemudian sisanya itu tinggal 2X delta X ditambah delta X kuadrat. Maka kita jabarkan lagi. Delta X kita majukan ke depan menjadi 2X ditambah delta X kan, per delta X. Yang sama kita matikan ini kan dalam kurung tidak usah. Tinggallah 2X ditambah delta X. Selanjutnya itu kan masih di dalam limit. Jadi kita masukkan nilai limitnya itu di mana delta X-nya sama dengan 0. Jadi 2X ditambah 0 sama dengan 2X. Kemudian ada conic section atau irisan kerucut, terdiri dari parabola, hiperbola, dan elips. Kemudian di sini ada persamaan parabola yang berpuncak di titik alfa dan beta. Kemudian untuk persamaannya itu Y dikurang dari gambar, Y dikurang beta kuadrat dikurang 4B, X dikurang Kemudian contohnya, tentukan persamaan parabola jika titik puncak ada 2,3 dan titik fokusnya 6,3. Jadi untuk P-nya itu X kurang 2. Untuk mencari titik P-nya itu X 2 dikurang X 1 dia. Kemudian kita masukkan ke persamaan parabolanya tadi. Maka didapatlah Y kuadrat dikurang 6Y dikurang 16X tambah 41 sama dengan 0. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, suatu apresiasi buat saya. Dan jika ada kesalahan ataupun saran, teman-teman dapat menyuarakannya di kolom komentar. Sampai jumpa kembali.